Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Sidik Maulana dari kelas 1B Program Studi Teknik Komputer Kampus UPI Cibiru. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Komputer generasi pertama. Komputer ini diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Ciri-cirinya yaitu proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Komputer generasi kedua. Generasi tabung mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-cirinya yaitu proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic storage sebagai memori utamanya, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik, mampu melakukan proses real time dan real sharing, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga. Generasi IC disebut dengan generasi ketiga. Untuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah. Sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-cirinya yaitu kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan yang dengan kapasitas yang besar, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komputer generasi keempat. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971, kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya masuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersama dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386. Komputer generasi kelima. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi.